Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan kemudian calon berat sudah berpartisipasi pada kegiatan pada siang hari ini. Adapun kegiatan dari Bu Ria adalah judulnya apa? Desiminasi, ya. Desiminasi, ya mungkin apa agak awam bahasa ini yang kita dengar karena jarang-jarang kita dengar. Ini kalau nggak salah ya desiminasi ini adalah kebiasaan baik lah ya. Kebiasaan positif kita yang dilakukan di sekolah, jadi artinya kebiasaan itu semestinya kita laksanakan, kita implementasikan secara terus-menerus di sekolah, kan begitu, kira-kira begitu. Jadi kebiasaan baik kita banyak, ya mulai dari disiplin guru, disiplin anak, ya kan? Contohnya, kemudian mungkin memberi motivasi, kemudian memberi reward kepada anak atau kepada guru yang berprestasi. Ya kemudian kalau ada anak yang salah kita beri hukuman supaya nanti tidak mengulangi. Ya kira-kira seperti itu. Kegiatan-kegiatan yang positif yang perlu apa? Gambarnya kira-kira seperti itu. Kalau nggak salah nih, mungkin nanti untuk lebih jelasnya nanti Ibu Lia akan menyampaikannya lebih apa? Ya sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih atas bantuan Bapak Ibu semua, dukungan dan supportnya, sangat diharapkan oleh Bu Ria. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini berlanjut sampai selesai, karena masih beberapa bulan lagi. Ya mungkin itu saja sambutan dari saya singkat. Mungkin ini ada sedikit apa? Ya, oleh-oleh untuk saya pribadi atau untuk Bapak Ibu semua, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk saya dan untuk Bapak Ibu semua. Itu pas kesehatan ya, nanti lupa nanti. Jadi tubuh yang bersih, tubuh dibersihkan dengan air. Jiwa dibersihkan dengan air mata. Akal dibersihkan dengan pengetahuan. Nah, itu marilah kita dari ketiga ini nanti mari kita implementasikan bersama. Mengimutnya enak, mungkin nanti apa untuk pelaksanaannya mungkin agak susah. Jadi dengan niat yang baik mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bisa dilaksanakan dengan baik. Ya mungkin itu saja sambutan sekilas dari saya. Nanti Bu Ria akan menjelaskan desiminasinya secara gamblang. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan. Dan juga nanti akan bertanya kalau ada apa kurang jelas. Mungkin itu saja sebagai pembuka dari saya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat SMP Dupa Abadi. Yang pertama, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa sehingga sampai detik ini kita masih bisa bernafas, kita masih diberi kesehatan. Dan saya juga sangat bersyukur sekali dan sangat berterima kasih sekali kepada Bapak dan Ibu guru semua yang sudah memberikan ataupun meluangkan waktunya untuk bisa berkumpul di ruang multimedia ini dalam rangka kegiatan diseminasi ataupun penyebaran budaya positif. Dan kemudian yang mana budaya positif ini sendiri itu merupakan suatu nilai ataupun suatu kebiasaan baik yang berpusat kepada peserta didik, yang mana pada harapannya nantinya anak kita, peserta didik kita ini memiliki karakter yang baik, kemudian mereka bisa bertanggung jawab dan mereka juga hormat dengan kita, begitu. Dan selanjutnya selawat beriring salam marilah kita ucapkan untuk baginda kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad.
Baiklah Bapak dan Ibu, jadi pada hari ini ya, adapun tujuan pembelajaran dari budaya positif itu yang pertama adalah menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep-konsep inti budaya positif. Itu yang pertama. Dan pembelajaran yang kedua itu adalah membagikan pengalaman dan pembelajaran setelah menerapkan konsep inti dari budaya positif. Jadi Bapak dan Ibu saya izin saya duduk saja di sini ya. Oke, jadi kita masuk diawali dengan pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju begitu. Jadi ini akan saya berikan 2 kertas ya. Jika nanti Bapak ataupun Ibu setuju, silakan Bapak pilih emot yang ini. Ya, kalau misalnya Bapak ataupun Ibu tidak setuju, nanti boleh diangkat yang ini. Oke ya? Baik Bapak dan Ibu, kita mulai dari yang pertama. Setuju atau tidak setuju jika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kalau Bapak setuju silakan. Oke, kasih emot yang oke. Kalau tidak, kasih emotnya silakan diangkat. Boleh diangkat. Satu aja Bu. Oke, setuju semua ya. Mungkin bisa memberikan alasan kenapa setuju satu orang lah ya. Baiklah, terima kasih. Saya akan menjawab tentang hukuman dapat disiplinkan anak. Menurut saya bagus, akan tetapi di sini hukumannya jangan berbentuk ke fisik. Kalau kita berbentuk ke fisik, itu saya rasa tidak akan dibenarkan. Karena banyak hukuman yang sifat disiplin anak yang seharusnya tidak menggunakan fisik itu saja. Menurut saya oke. Terima kasih. Terima kasih Bu ya, berarti Ibu setuju. Oke, pertanyaan pemantik yang kedua. Setuju atau tidak setuju jika pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Pemberian hukuman dapat Pemberian hukuman dengan hal yang positif itu bisa meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak kira-kira? Setuju. Membaca atau membersihkan halaman sekolah. Ya, setuju semua. Tidak mau kasih uang. Oke, terima kasih. Di sini pertanyaan pemantiknya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jawaban saya setuju, karena membaca atau membersihkan halaman sekolah itu menjadi hal yang positif. Kenapa membaca? Menambah pengetahuan. Kalau membersihkan halaman sekolah itu kan untuk mendisiplinkan anak supaya anak itu disiplin akan lingkungan gitu. Supaya lingkungannya bersih. Kalau bersih lingkungannya, belajar otomatis kita menjadi nyaman gitu. Terima kasih. Terima kasih tanggapannya Ibu Elsa. Oke, selanjutnya pertanyaan pemantik yang ketiga. Setuju atau tidak setuju jika memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak?
Oke. Nggak meraih ya. Setuju semua Martik. Boleh Bapak atau Ibu memberikan pendapatnya silakan. Kenapa setuju? Setuju tidak setuju, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya setuju karena kita harus menghargai dari payah siapapun. Mungkin dengan jerih payah orangnya itu diberikan penghargaan, dia akan merasa dihargai dan akan memacu semangatnya untuk lebih tetap belajar baik. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Misbah. Bagaimana dengan Bapak Kepala Sekolah sendiri? Bapak kira-kira setuju tidak Pak dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak Pak? Dengan ketiga pertanyaan pemantik ini Pak, Bapak setuju atau tidak? Silakan Bapak memberikan tanggapan Pak. Dari 1, 2, 3 saya sangat setuju sekali. Karena memang betul-betul positif, betul-betul baik, dan betul-betul untuk meningkatkan disiplinan, kemudian reward tadi untuk menambah semangat, memotivasi anak, kemudian guru juga yang berprestasi di reward, yang beri motivasi, sangat baik sekali. Saya sangat setuju sekali. Hanya saja perlu penerapannya secara berkesinambungan. Tapi saya yakin bisa penerapannya secara berkelanjutan, karena nanti akan menjadi suatu kebiasaan. Nah, itu yang menjadi suatu perusahaan. Sangat setuju sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan tanggapan terkait pertanyaan pemantik tadi. Sebenarnya Bapak dan Ibu, jika saya belum dihadapkan dengan PPGP ini, program pendidikan guru penggerak ini, maka saya juga akan menjawab setuju semuanya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, mungkin saya akan setuju begitu. Kemudian dengan pemberian hukuman yang bersifat positif akan membuat disiplin anak menjadi meningkat, saya juga akan setuju sekali. Tetapi memang setelah saya belajar pada budaya positif ini, memang sedikit banyak mempengaruhi paradigma pola pikir saya begitu. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Baik Bapak dan Ibu, jadi ini adalah konsep-konsep budaya positif yang akan kita bahas nanti, yang mana konsep inti dari budaya positif itu terdiri dari ada disiplin positif, kemudian 3 teori motivasi perilaku manusia, ada disebut dengan motivasi internal dan eksternal, ada keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi, yang mana pada 6 konsep inti ini diharapkan nanti kita supaya bisa menerapkan di sekolah kita begitu, agar bisa terbentuk budaya positif. Memang kemungkinan kita tidak akan bisa langsung menerapkan ujuk-ujuk langsung bisa kita menerapkan budaya positif, pastinya dari step by step gitu. Baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjut saja pada pembelajaran pertama, yaitu disiplin positif. Dan mengenai disiplin positif, dengan kata disiplin, kira-kira apa yang terlintas di benak Bapak dan Ibu mendengar kata disiplin? Menurut saya, dalam pemikiran saya, apabila disebut kata disiplin, artinya berbuat dengan sesuai aturan yang ada. Misalnya di sekolah, masuk jam 7.30, dia datang jam 7.30 paling lambat, itu sudah saya kategorikan disiplin. Tapi kalau melebihi daripada itu, artinya kurang disiplin menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mir. Ya, sempurna. Ya, baik, terima kasih Pak Mis atas tanggapannya. Jadi di sini ya, sebenarnya makna disiplin itu sendiri adalah belajar, begitu ya. Disiplin itu dimaknakan dengan
belajar. Memang selama ini dalam budaya kita mungkin ada kesalahpahaman dalam memaknai kata disiplin itu sendiri, yang mana kadang kita berpikir, saya sendiri bahkan berpikir disiplin itu dihubungkan dengan hukuman, dihubungkan dengan tata tertib, begitu, dihubungkan dengan peraturan sekolah, yang mana memang mereka harus tunduk dengan peraturan itu, begitu. Namun sesungguhnya disiplin itu adalah belajar, begitu ya, yang mana disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ia hargai. Nah, ini adalah Diane Gozen dan juga Ki Hajar Dewantara, yang mana mereka berdua ini merupakan pakar pendidikan, dan mereka menyatakan bahwa disiplin itu merupakan sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Dan di sini ini dia. Perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol, yang selama ini kita mempunyai ilusi bahwa kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu merupakan stimulus respon, dan sedikit demi sedikit kita harus mengubah ilusi itu untuk menjadi ataupun berubah kepada teori kontrol, yang mana kita sebagai manusia ini hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain, tetapi tidak bisa kita memaksa mereka untuk memiliki pandangan yang sama dengan kita, begitu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu stimulus respon. Namun pada teori kontrol sejatinya bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, semua perilaku memiliki motif, itu maksudnya. Kemudian ilusi kita bahwa orang lain bisa mengontrol kita, itu pada stimulus respon. Namun untuk teori kontrolnya hanya kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri, begitu. Selanjutnya, ilusi bahwa kita bisa mengontrol orang lain, termasuk mengontrol peserta didik. Bahwasanya pada teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain, begitu. Dan kemudian pada stimulus respon ini model berpikirnya menang atau kalah, tapi pada teori kontrol model berpikirnya itu menang-menang, jadi tidak ada istilahnya menang, tidak ada kalah, begitu. Poin selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Kalau kita hubungkan nilai-nilai kebajikan universal murid di Indonesia, yang mana nilai-nilai kebajikan itu pasti merujuk kepada profil pelajar Pancasila, yang mana mereka harus beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian juga berpengetahuan global, kemudian bernalar kritis, kreatif, kemudian juga bergotong royong. Nah, jadi di sini menurut Diane Gozen ya, dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Bagaimana cara bisa membangun motivasi intrinsiknya itu? Kita sebagai pendidiklah yang memberikan contoh dulu. Kita sebagai pendidiklah dulu yang bisa mencontohkan profil pelajar Pancasila itu sendiri sebagai teladan, begitu. Baru bisa ke anak kita, baru bisa ke murid kita. Nanti kita juga akan membahas tentang nilai-nilai kebajikan ini dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, ada di slide selanjutnya. Selanjutnya yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan juga penghargaan. Nah, ini dia, ada tiga teori motivasi perilaku manusia. Yang ada motivasi eksternal, artinya berarti motivasi tersebut berasal dari luar. Kemudian juga ada motivasi internal, berarti memang tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Yang pertama, untuk motivasi eksternal, biasanya peserta didik kita itu melakukan hal tersebut untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena takut dihukum, maka dia melakukan suatu pekerjaan atau suatu tugas, misalnya begitu. Nah, itu motivasi yang terbangun dari dalam diri mereka, itu masih motivasi dari luar, belum dari dalam dirinya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian teori motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan teori motivasi kedua ini juga merupakan motivasi yang datang dari luar, bukan dari dalam.
Sementara motivasi internal itu ini yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sebenarnya motivasi internal inilah yang merupakan tujuan disiplin positif. Jadi, bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri murid, bukan dari luar saja. Memang kita sebagai pendidik tidak pasti akan step by step, dari eksternal dulu kita berikan dorongan dulu, semakin lama baru akan bisa timbul di dalam diri mereka sendiri ataupun motivasi internalnya. Dan selanjutnya, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi mana yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Mungkin Bapak atau Ibu ada yang bersedia memberikan tanggapan atas pertanyaan ini? Motivasi mana yang paling sering muncul ataupun yang paling mendasari dari murid-murid kita di sekolah? Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua agar mendapat penghargaan dari orang lain atau imbalan, yang ketiga ini agar bisa menghargai diri sendiri. Ya, silakan Bu Yani. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi mana yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Baik. Untuk satu sekolah kita ini kan memang beraneka ragam. Kalau yang saya perhatikan itu masih sampai saat ini masih pada tahap yang pertama. Gitu. Jadi mereka datang tepat waktu karena takut dihukum, gitu. Atau mengerjakan tugas juga sebagian karena takut dihukum, gitu. Jadi tapi bukan berarti semuanya, gitu. Untuk yang terlihat itu masih banyak terlihat yang pertama sih kalau menurut saya. Ya, terima kasih Ibu Yani. Ya, berarti kita sebagai guru di sini berarti masih memiliki banyak sekali PR bagaimana kita bisa menumbuhkan kesadaran di dalam diri mereka sendiri ataupun motivasi internal mereka, begitu. Ya, ini selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Jadi kata si Alfikon ini, antara hukuman dan penghargaan itu bisa bersifat sama. Kenapa bisa bersifat sama? Karena baik antara hukuman dan penghargaan itu dia bersifat mencoba untuk mengontrol orang lain, begitu. Dan efek-efeknya itu yang pertama bisa mempengaruhi peserta didik baik itu jangka pendek ataupun jangka yang panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Contohnya saja, misalnya ada siswa kita dia merupakan yang mendapat ranking ataupun peringkat 2 terakhir atau 3 terakhir. Di sana pasti ada rasa sepertinya sangat-sangat di bawah, begitu. Jadi secara tidak langsung itu penghargaan tetapi menghukum, begitu. Selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Nah, contoh merusak hubungan di sini, misalnya kita ada memberikan pujian ataupun memberikan penghargaan kepada siswa kita di depan orang banyak, yang mana dikhawatirkan dari penghargaan itu nanti teman-temannya akan merasa jealous, akan merasa cemburu ataupun iri, kenapa dia saja, yang mana nanti implikasinya bisa saja dia tidak disenangi sama temannya. Tapi bukan berarti penghargaan dilarang, begitu. Yang penting apa yang harus kita fokus pada prosesnya. Kemudian semua murid itu berhak diberikan pengakuan, begitu. Selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam sekolah ya, misalnya ada siswa yang melanggar peraturan, itu pasti akan ada konsekuensi ataupun akan ada sesuatu yang harus mereka kerjakan ataupun sesuatu yang harus terjadi. Restitusi.
Nah, ini ada pertanyaan tindakan guru. Jadi ini termasuk yang mana? Termasuk hukuman atau konsekuensi begitu. Jika tindakan guru yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena anak tersebut datang ke sekolah terlambat. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Ya benar, ini hukuman. Karena tidak ada hubungan antara. Iya benar, ini hukuman ya. Karena tidak ada hubungan antara mencatat 100 kali di buku itu dengan dia besok tidak akan terlambat lagi. Tidak ada hubungannya, makanya disebut dengan hukuman. Selanjutnya, yang kedua itu adalah jika tindakan guru meminta muridnya untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ini sebenarnya maksudnya ke hukuman. Kenapa maksudnya ke hukuman? Kalau misalnya dia terlambatnya hadir karena pelajaran, misalnya pada matematika ada datang terlambat. Nah, itu tidak ada sebenarnya hubungan antara dia disuruh lari dengan pelajaran matematika. Tapi kalau dengan pada PJOK itu masih masuk ke konsekuensi. Gitu. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak memakai masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, termasuk hukuman kalau tidak ada hubungannya ya antara kesehatan sampai disuruh push up 15 kali tidak memakai masker. Nah, ini selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya benar, konsekuensi karena dia Ganti kertas satu. tanggung jawab dia di sini. Selanjutnya ini membersihkan tumpahan air di atas meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, konsekuensi yang pertanggungjawaban di sini. Nah, ini tadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran Ya, ini maksudnya ke konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Bisa saja pada saat jam PJOK tadi teman yang lain dia sudah lari keliling lapangan duluan, makanya yang siswa selangkah tadi disuruh lari gitu. Dan selanjutnya ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, yang pertama untuk hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi murid di sini mereka merasa tersakiti dan hukuman ini tidak hanya berbentuk fisik tetapi juga bisa berbentuk verbal dari ucapan-ucapan yang kita lemparkan kepada anak kita. Itu juga merupakan termasuk hukuman. Ya, jadi tidak selamanya fisik tetapi juga dari verbal, dari kata-kata. Itu dia. Kalau untuk konsekuensi sesuatu itu harus terjadi dan biasanya kalau di hukuman ini anak tidak tahu menahu. Memang kita sebagai guru yang membuat sendiri tanpa ada kesepakatan. Tapi kalau konsekuensi biasanya dia antara kesepakatan antara guru dan juga murid begitu. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit dalam jangka waktu yang lama. Kalau untuk konsekuensi, membuat anak tidak merasa nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Itu dia. Lalu yang ketiga, efek dari hukuman itu adalah anak bisa membenci kedisiplinan. Sementara untuk konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian pada hukuman ini ada paksaan. Dan untuk konsekuensi ini merupakan stimulus ataupun tanggapan begitu. Selanjutnya mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Namun kalau untuk konsekuensi ini supaya anak bisa menyesuaikan diri. Dan konsep diri yang buruk. Tapi
Tapi kalau untuk konsekuensi, maka konsep dirinya menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, kalau untuk hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan yang mana biasa berujung dia bisa berbohong, begitu. Tapi kalau konsekuensi, dia akan mematuhi peraturan. Selanjutnya ada rasa bersalah, rasa marah, rasa tidak dihargai, ada hukuman, itu efek ke anak. Namun kalau untuk konsekuensi, dia tidak nyaman. Begitu, lebih baik konsekuensi daripada hukuman. Dan selanjutnya ini ada restitusi. Kita masuk kepada definisinya, apa itu restitusi. Jadi restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kata si Igozum tadi, Dayan Gozum ya. Itu adalah restitusi. Jadi ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yang pertama, dia bukan untuk menebus kesalahan, tapi dia belajar dari kesalahan. Itu dia. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, kita memberikan tawaran, bukan memaksa dia. Yang keempat, selanjutnya restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Jadi jika dibanding antara hukuman, konsekuensi, restitusi, memang kalau konsekuensi itu sudah masuk kepada disiplin positif, tetapi yang lebih baiknya lagi itu di restitusi, begitu. Selanjutnya, restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Dan pada restitusi ini nanti kita juga akan memberikan mengarahkan siswa agar mereka bisa merestitusi dari kesalahan yang mereka buat. Namun itu juga harus dibangun atas dasar dari keyakinan yang sudah mereka miliki, ataupun keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya agar mereka bisa menjadi lebih baik lagi. Ini dia. Hukuman itu bersifat negatif ya. Jadi di sini masuk kepada identitas gagal karena dia bersifat negatif semuanya. Namun kalau untuk yang bersifat disiplin itu masuk ke konsekuensi atau restitusi. Untuk konsekuensi itu netral dan restitusi itu merupakan yang positif. Keduanya sudah baik antara konsekuensi dan juga restitusi. Namun lebih baik lagi yang restitusi. Selanjutnya yaitu adalah keyakinan kelas ya. Nah ini dia. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mungkin bisa dijawab dulu. Kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Supaya apa kira-kira Bapak dan Ibu? Oke, supaya aman, selamat ya, keamanan. Itu dia. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Oke, berarti intinya adalah kesehatan ya kan. Jadi dari kesehatan dan juga tadi keamanan itulah yang disebut dengan keyakinan, begitu. Jadi kenapa harus keyakinan? Itu dia tadi alasan kalau misalnya peraturan itu dia lebih sudah terstruktur. Siswa hanya menjalankan saja, tapi kalau keyakinan ini memang ada kerjasamanya antara siswa yang dibuat antara siswa dan juga gurunya. Nah ini ada 7 cara untuk pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, dia lebih rinci sifatnya. Kemudian yang kedua, berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi kalau misalnya kita membuat keyakinan kelas, kalimatnya itu dalam bentuk positif. Jika ada sesuatu yang itu dalam bentuk negatif, maka kita ubah dulu ke dalam bentuk yang positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mereka mudah mengingat.
Itu dia. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Berarti kita membuat keyakinan kelas itu antara kita dan siswa kita bisa sama-sama menerapkan. Jadi memang ada kesepakatan bersama antara kita dan juga murid. Jadi bukan kita buat langsung kita tempel, kita tulis terusnya keyakinan kelas, tidak, tapi memang ada kesepakatan bersama. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Selanjutnya, nah yang ketujuh itu adalah meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Maksudnya efektif tidak, keyakinan kelas ini bisa dipakai tidak, jadi kita tinjau lalu kita perbaharui jika memang tidak sesuai. Nah ini ada dua poster di sini ya. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Gambar yang mana? Kesepakatan hijau atau yang ini? Kesepakatan kelas yang gambar warna putih? Yang putih. Yang hijau itu ini datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Itu dia yang warna hijau. Kira-kira yang mana keyakinan kelas? Yang sebelah kanan, hijau. Hijau. Alasannya apa Pak Rusdi? Alasannya apa? Ini hijau. Kenapa Pak Rusdi memilih hijau itu adalah keyakinan kelas? Gitu. Apa hijau tuh? Hijau tadi. Alasan aja alasan. Silakan Pak Rusdi. Apa Rusdi? Kalau saya putih. Oh hijau. Apa alasan aja? Tahu apa Pak Rusdi? Alasannya aja Pak Rusdi. Kenapa Pak Rusdi pilih yang warna hijau? Begitu. Bahwa itulah keyakinan kelas. Jawab aja. Kalau saya memilih yang warna hijau karena menurut saya adalah yang hijau memiliki kesepakatan kelas, mempunyai beberapa poin. Kalau saya hijau. Ada yang memilih warna putih, mungkin bisa memberikan alasan kenapa yang putih disebut keyakinan kelas. Saya coba ya. Kalau saya yang putih, karena kenapa? Kalau yang hijau itu sudah mungkin ditentukan oleh sekolah. Ya sudah ditentukan. Karena saya memilih yang putih kesepakatan kelas, karena itu kan kesepakatan apa yang harus dilakukan di dalam kelas itu. Biar ada sifatnya yang tidak nyata, tapi perubahan itu dari prinsip anak tersebut sendiri gitu. Jadi ada kepedulian, ada kekeluargaannya. Kalau yang hijau itu memang sudah ditentukan oleh sekolah, karena tidak bisa dikatakan kesepakatan sekolah karena sudah ditentukan. Sekolah jam sekian sudah masuk. Nah, tata tertib juga sudah dibuat karena tidak dikatakan itu termasuk kesepakatan kelas. Itu menurut saya. Silakan. Terima kasih. Saya memilih yang warna putih karena di situ ada kata-kata positif. Itu yang pertama, yang ada saling menyayangi. Saling menyayangi yang kata-kata yang itu kalimat yang A. Yang B ada kata-kata semangat, ya semangat. Dan yang C ada kata-kata peduli. Jadi itu memang kata-kata positif yang harus kita tanamkan untuk diri kita dan murid-murid kita. Jadi biar saling menyayangi, saling menyemangati, dan saling peduli sesama. Jadi mungkin itu alasan saya. Terima kasih. Pak Win, silakan Pak Kalau Win. menurut saya
memang betul yang dibilang Pak Sapa yang warna putih, kesepakatan kelas. Karena tadi saya dengar keyakinan kelas itu harus disepakati guru dan siswa. Sedangkan yang sebelah kanan itu cuma datang tepat waktu mengucapkan salam. Itu mungkin cuma tertuju pada siswa saja. Akan tetapi kalau yang putih itu kami guru dan murid. Nah, jadi antara murid dengan siswa itu harus kedua-duanya, kalau misalnya jam berapa datang di sekolah, semuanya harus tepat waktu. Nah, begitu juga mungkin yang B-nya dan C. Kami berarti guru dan siswa. Mungkin itu aja terangan dari saya. Sempurna. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas tanggapannya. Ya, kalau dilihat dari sini ya, keyakinan kelasnya itu ya lebih di sini ada kesepakatan tampak di sini bahwa kami guru dan murid yang saling menyayangi. Memang ada kesepakatan antara mereka berdua begitu. Bukan mereka berdua ya, antara guru dan juga peserta didik dibangun secara bersama begitu. Kemudian kami murid yang semangat belajar, kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi ada kesepakatan yang dibangun antara guru dan juga peserta didik. Iya, jadi keyakinan kelas itu memang kuncinya kita membuat bersama-sama, tidak kita yang kita menempel, tidak. Maksudnya bukan kita sendiri yang menentukan, tetapi kesepakatannya. Dan selanjutnya ini, jika ada peraturan yang seperti ini, kembalikan barang ke tempatnya, nilai kebajikan ataupun keyakinan apa yang kita tanamkan kepada murid-murid kita. Ya, bertanggung jawab ya, nilai kebajikan ataupun nilai keyakinan yang diberikan kepada murid. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa nilai keyakinan yang kita tanamkan kepada murid-murid kita? Iya, saling menghargai, bisa saling Dilarang melakukan kekerasan, saling mencintai. Bukan ice breaking, kopi break. Makan siang. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi, merindui. Oke, saling menyayangi bisa ya, saling menghormati. Oke, selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Belajar disiplin. Tertib ya. Disiplin. Menunggu giliran, bergantian, disiplin. Selanjutnya Dilarang merokok. Oke. oke. No comment. No comment. Ya, itu untuk kesehatan kan bukan Baik, selanjutnya kita masuk ini ya, kita masuk kepada prosedur pembentukan kelas. Jadi ada prosedurnya, step-stepnya. Jadi yang pertama kita mempersilahkan murid-murid kita ini untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kemudian yang kedua, nah kita harus mencatat semua masukan mereka. Jadi kalau misalnya ada 28 masukan yang harus kita catat. Yang ketiga, kita mengganti bentuk kalimat yang dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Yang keempat, meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Yang keenam, nah ini setelah ditinjau, nah ada lebih baiknya kita harus menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas yang dibuat. Jadi kita arahkan nanti murid kita untuk tanda tangan semua dan kita juga di situ.
Selanjutnya yang ketujuh adalah keyakinan kelas, selanjutnya bisa dilekatkan di dinding. Nah ini dalam bentuk finishnya ya, sudah selesai. Punya minta jelas kita berani apa? Ada MOU lah, Iya. MOU di kelas. Gede-gede kelas. Iya. Biar dapat sertifikat. Kayak ada presenter ada. Selanjutnya ya Bapak Ibu, kita masuk ke pembelajaran yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi tanpa kita sadari ya, ini ada 5 kebutuhan dasar yang kita butuhkan. Yang pertama apa? Survival, itu maksudnya adalah untuk bertahan hidup begitu. Kemudian yang kedua belonging, rasa saling menyayangi. Berarti kita butuh diterima di sana. Nanti belonging Pak ini dulu. Bawing. Rasa kita akan butuh diterima di suatu tempat begitu. Kemudian selanjutnya ada power. Power itu maksudnya tuh ya kekuasaan. Kita butuh akan diakui begitu ya. Kita butuh akan diakui. Kemudian fun itu masuk kepada kesenangan. Bukan Bahagia. Jadi rasa kesenangan melalui yang dibutuhkan melalui. Selanjutnya ada freedom. Nah, kebebasan ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia yang secara langsung memang kita butuhkan. Begitu juga dengan murid. Ketika murid dia melakukan kesalahan, memang ada baiknya kita tanya, kita analisis, kita cari apa kebutuhan yang mereka butuhkan ini sehingga mereka melakukan motif tersebut begitu. Selanjutnya itu adalah 5 posisi kontrol. Nah, yang pertama ini dia ya, ada posisi kontrol penghukum, posisi kontrol pembuat merasa bersalah, posisi kontrol teman, posisi kontrol pemantau, dan posisi kontrol manajer. Kalau saya satu. Saya belajar sebagai manajer. Nah, ini dia ya, bisa dilihat di sini ya. Untuk posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah ini masuk kepada identitas gagal. Itu dia. Kemudian untuk posisi kontrol teman dan posisi kontrol pemantau itu masuk kepada identitas sukses. Dan selanjutnya, nah diharapkan kita bisa mencapai pada posisi kontrol manager. Itu merupakan identitas berhasil ataupun sukses. Nah, di sini bisa dilihat kalau penghukum itu ya biasa dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu masuk kepada posisi penghukum. Kalau untuk membuat merasa bersalah, nah biasanya kata-katanya seperti ibu kecewa sekali nak sama kamu. Nah itu merupakan contoh dari kata-kata dari pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah posisi teman. Nah kalau teman ini biasanya ayo nak kerjakan nak demi ibu nak, misalnya seperti itu. Kemudian di sini ada ketergantungan antara siswa dengan murid tersebut, dengan guru tersebut. Siswa akan mengerjakan karena hanya guru tersebut begitu. Kemudian efek yang kurang baiknya itu adalah ini ya, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting. Itu dia. Mungkin hanya guru-guru tertentu saja yang dia bisa memposisikan dirinya sebagai teman. Kemudian kalau untuk yang pemantau ini sudah berhasil atau sukses juga. Selanjutnya itu adalah pada posisi kontrol manager. Nah, pada posisi kontrol manager ini jika anak membuat kesalahan, dia tidak langsung menghukum, tidak langsung menghardik, tidak langsung memarah-marahinya, tetapi dia lebih melakukan dialog begitu kepada peserta didik. Dia bertanya apa sih motifnya, mungkin dia bisa menganalisis kebutuhan dasar apa, kenapa dia melakukan tersebut, yang mana nanti pada posisi kontrol manager ini anak itu diharapkan dia bisa
bertanggung jawab dari apa yang dia lakukan. Begitu. Memang kita di sekolah kita tidak bisa langsung masuk pada posisi control manager, namun itu adalah idealnya. Pada posisi kontrol teman dan pemantau juga sudah baik, sudah berhasil. Gitu. Nah ini, saya kecewa sekali dengan kamu yang mengatakan ini kira-kira siapa? Posisi kontrol siapa? Guru. Iya, posisi kontrol di mana Pak Alwi? Apakah pendukung, membuat merasa bersalah, pemantau atau manajer? Membuat orang bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, ini masuk kepada pembuat merasa bersalah. Jadi selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol siapa yang mengatakan ini? Yang itu juga sama. Yang pertama Penghukum. ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini yang mengatakan adalah si penghukum ya. Ayolah. Ini teman. Ini ya, ayolah lakukan demi saya ya. Ini teman. Ya. Siapa yang mengatakan ini? Ya, yang mengatakan posisi kontrol sebagai teman. Ya, selanjutnya ini, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah? Ini manajer. Ya, berarti kita sebagai guru memang menuntut siswa untuk mencari solusi dari kesalahan yang mereka lakukan. Supaya kamu tidak terlambat. Dan selanjutnya ini dia, kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau. Siapa yang mengatakannya? Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Kalau pemantau itu dia larinya kepada konsekuensi. Sahabat. Posisi kontrol, ya posisi kontrol penghukum ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah ini dia diharapkan dari budaya positif itu nanti kita bisa mewujudkan segitiga restitusi di sekolah kita. Jadi ini ya segitiga restitusi itu terdiri dari 3. Jadi nanti kita bisa menstabilkan identitas dahulu, kemudian kita bisa memvalidasi tindakan yang salah, kemudian kita bisa menaikkan keyakinan kepada peserta didik kita. Berarti ini kembali kepada keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah yang telah diyakini ataupun telah dibuat bersama, begitu. Thank you very much. Tempo hari juga ada sudah mencoba untuk menerapkan dari ini ya, dari segitiga restitusi ini, dan memang untuk penerapan segitiga restitusi ini kita harus membangun dari keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah dahulu, baru bisa kita terbentuk segitiga restitusi ini. Kalau misalnya kita belum membangun keyakinan kelas, ujuk-ujuk langsung membuat segitiga restitusi ini, maka mungkin murid akan bingung kalau kita tanya keyakinan apa yang mereka yakini, begitu. Jadi memang harus ada step-stepnya. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Noval. Noval, Ibu dengar laporan tadi dari Pak Roni terkait tugas matematika kamu. Apa ada yang bisa Ibu bantu? Iya Bu.
Tidak apa-apa. Bukan kamu aja yang merasa tidak berhasil pada pembelajaran ini. Kita bisa kok menyelesaikan masalah ini. Iya Bu, saya sebenarnya tidak mengerjakan tugas matematika lagi. Sudah berapa kali, Noval? 3 kali Bu. Baik, Ibu di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Iya Bu. Kamu pasti punya alasan kan, Noval? Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas matematika? Ya Bu, sebenarnya saya bukan malas, tapi saya kurang paham dengan materi SPLDP, oleh sebab itu saya tidak mengerjakannya. Baiklah Noval, mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Apa yang kita percayai, Noval? Mengerjakan segala sesuatu kegiatan yang ditugaskan Bu. Oke, baik. Apa yang belum kamu tunjukkan? Menyerahkan tugas tepat waktu Bu. Baiklah, kamu ingat dengan keyakinan yang telah kita lakukan. Sekarang kita kembali pada saat kamu tidak mengerjakan tugas. Apakah dengan melakukan hal tersebut itu sudah memberikan hal terbaik untuk dirimu sendiri? Tidak Bu. Oke. Lalu kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Saya bisa menanyakan kepada teman saya yang lebih paham agar saya bisa lebih memahaminya Bu. Baik, kamu bisa tanya sama teman kamu yang lebih memahaminya. Lalu kira-kira siapa teman kamu yang bisa membantu kamu, Noval? Fakih Bu. Baik, kamu bisa tanya sama teman kamu yang lebih memahaminya. Lantas, apakah ada hal lain yang bisa kamu lakukan? Sepertinya saat pelajaran berlangsung saya harus lebih banyak bertanya kepada Pak Roni agar saya lebih paham Bu. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah pada pembelajaran matematika selanjutnya akan ada masalah untuk kamu agar bisa mengikuti pembelajaran dengan lebih baik? Tidak Bu, saya bisa. Baik, Ibu hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Terima kasih Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Noval Alfazaki, siswa kelas 8 dari SMP Dupa Abadi. Perasaan saya sangat senang karena diajak diskusi dalam menerapkan restitusi di kelas. Pada saat saya melakukan kesalahan, contohnya seperti tidak mengerjakan tugas, saya tidak mendapatkan hukuman ataupun dimarahi oleh guru. Meskipun hal yang saya lakukan salah, tapi Bu Ria selaku wali kelas saya menyuruh saya untuk mencari solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Tentunya yang dilakukan Bu Ria ini adalah untuk membentuk kepercayaan kelas agar menjadi siswa yang bisa mengevaluasi diri dari kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan semoga kedepannya ya dari apa yang sudah disampaikan ini kita bisa sama-sama saling belajar, kita bisa saling berkolaborasi agar peserta didik kita ya bisa memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri mereka agar budaya positif tersebut bisa diwujudkan di sekolah kita. Tentunya budaya positif itu akan terbentuk dari lingkungan sekolah yang aman, yang nyaman, kemudian juga dari guru-gurunya. Jadi itu semua berpengaruh kepada para peserta didik kita. Baiklah Bapak dan Ibu, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.